Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Materi kali ini kita akan membahas mengenai ini ya, LM Match. Jadi ini untuk mengecek kesamaan value dengan array. Nanti teman-teman bisa mengambil referensinya di kolom deskripsi. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, jadi operator ini digunakan untuk mengecek array atau mengecek sebuah list ya, larik kalau istilah umumnya ya. Nah, untuk memulainya teman-teman silahkan buka client toolsnya. Di sini kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, silakan jangan lupa teman-teman juga jalankan dockernya ataupun environment lokalnya. Nah, saya akan buka di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan database yang sama dengan tutorial di video sebelumnya ya. Kita akan menggunakan database inventory. Saya akan create new playground seperti ini. Kemudian saya akan delete. Nah, sidebarnya saya akan tutup lagi. Nah, saya akan membuat konstanta baru. Nah, di sini mydb. Nah, kita akan isi dengan inventory. Nah, kemudian ini akan saya use mydb. Nah, seperti ini. Nah, kita akan panggil db dot nama collectionnya adalah barang. Nah, kita akan coba tampilkan semua datanya. Oke, ini coba saya jalankan ya. Nah, ini data yang ada pada database inventory dengan collection barang ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk latihan kali ini. Oke, untuk perintah dasar yang dapat kita gunakan adalah seperti ini ya. Nah, di sini ada kurung kurawal seperti biasa, untuk filter diawali dengan kurung kurawal. Kemudian di sini fieldnya apa? Fieldnya ini harus field larik ya, atau field array. Nah, kemudian di sini kita bubuhkan lagi kurung kurawal. Nah, di sini kita gunakan dolar EL EM match. Nah, seperti ini. Titik dua. Nah, kemudian di sini kurung kurawal lagi. Kita bisa menambahkan beberapa value. Sini misalkan query 1 pisahkan dengan tanda koma, query 2 koma, dan seterusnya. Nah, ini perintah dasarnya. Ini digunakan ketika kita membuat ini, pastikan tentukan lariknya atau bidang array-nya, kemudian tentukan daftar query-nya. Daftar query-nya yang ini ya. Nah, itu dua itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah, kita akan coba contohkan ya. Kita akan membuka sini db.barang, kemudian kita akan tampilkan. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita kurung kurawal lagi. Nah, kita akan menampilkan storage. Nah, di sini kan ada storage nih. Nah, di sini bentuknya larik. Simbol larik dengan siku seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kurung kurawal ini menandakan objek. Nah, kayak misalkan ini nih. Ini menandakan embedded dokumen seperti ini. Nah, kalau larik ini simbolnya siku seperti ini. Nanti kita contohkan ya, mana yang bisa dan mana yang tidak. Storage. Nah, storage-nya ini akan kita cek dengan ini dolar EL. Nah, EM match. Nah, kita akan ambil ini titik dua. Nah, kita coba gunakan ini less than ya. Jadi sebelumnya sudah pernah kita bahas mengenai operasi lebih kecil. Nah, ini kita gunakan di sini. Ini operasinya lebih kecil dari 128. EL EM match. Nah, ini operasinya menggunakan yang ini ya. EL EM match. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, lihat di sini dikeluarkan beberapa dokumen yang masuk minimal satu ya. Jadi kan lebih kecil dari 128. Ini 64 masuk ya, lebih kecil dari 128. Kemudian ini juga 64, lebih kecil dari 128. Nah, berarti ini ada dua dokumen. Untuk lebih mudahnya kita coba tampilkan lebih
sederhana, di sini lebih sedikit ya. Kita tampilkan NIM dan storage saja. Nah, yang kita tampilkan dua ini saja supaya lebih terlihat. Oke, nah sini bisa kelihatan ada 64, di sini ada 64 dan 16. Ini lebih kecil dari 128. Berarti keduanya ini terpenuhi. Nah, ini kalau misalkan kita hanya memiliki satu operator ya, seperti ini. Nah, kita juga bisa menggunakan lebih dari satu operator. Lebih dari satu. Nah, misalkan saya memiliki data seperti ini, DB, kemudian kita cari lagi di collection barang, kita cari lagi. Nah, ya bukan kurung kurawal seperti ini. Nah, kemudian kita juga menggunakan storage lagi. Storage. Nah, storage ini kita cek dolar, EL, IM, match. Nah, di sini setelah titik 2 ini kita bisa mengecek lebih dari satu kondisi. Misalkan saya mau ngambil greater than dolar dulu, dolar GT titik 2 64 misalkan dengan tanda koma. Saya juga mau mengecek dolar LTE lebih kecil sama dengan, nah ini 128. Nah, seperti ini ya. Kita coba jalankan. Nah, lihat di sini keluar ya. Harus lebih besar daripada 64. Nah, ini lebih besar daripada 64 ya. Dan lebih kecil sama dengan 128. Berarti ini masuk ya 128 ini. Oke. Kemudian ini 128 juga masuk ya. Nah, kemudian ini juga sama 128 masuk. Nah, storage. Nah, ini juga sama 128 masuk. Untuk lebih jelasnya ini kita copy ke bawah supaya datanya lebih sedikit ya. Kita taruh di sini, kemudian kita paste ke sini. Mana pastenya nggak keluar? Ctrl C. Nah, ini kita paste ke sini. Oke. Ini kita jalankan. Nah, ini data yang berhasil kita filter dengan dua parameter ataupun lebih. Kita contohkan ini dua parameter. Nah, kita juga bisa mengecek kalau misalkan dia bukan larik. Larik itu seperti ini ya, ada siku. Ini tidak akan bisa ditampilkan. Nah, kita coba ya. Di sini contohnya kita coba lihat dulu semuanya. db dot barang dot. Nah, ini kita coba tampilkan dulu semua data. Nah, kita akan cek yang spek. Nah, spek ini kan ada berupa embed dokumen ya. Nah, kalau bentuk simbolnya seperti ini, kurung kurawal, ini tidak bisa kita gunakan operasi ini. Nah, kita coba ya. Ini kalau misalkan kita maksa nih, maksa harus ada misalkan. Nah, kita gunakan, oh ini kurung kurawalnya di bawah aja ya supaya lebih jelas. Ini saya taruh sini. Nah, misalkan spek. Nah, speknya kita cek dengan tadi ya, EL, IM, match. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba masukkan misalkan ini ya, screen. Nah, screen kita ambil misalkan 6,5. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, hasilnya tidak keluar ya. Karena dia bukan larik. Nah, jadi tidak bisa kalau misalkan datanya bukan larik walaupun itu embed dokumen. Nah, sekarang contohnya bagaimana kalau misalkan kita mengambil data embed dokumen berupa larik. Nah, kita coba ya. db dot barang. Kita coba munculkan dulu semua. Nah, kita coba cek yang inventory. Nah, inventory ini kan ada simbol ini ya. Artinya ini berupa larik, walaupun lariknya hanya satu isinya, tapi ini larik. Kita bisa lakukan pengecekan dengan menggunakan operasi ini. Nah, kita coba ya. Oke, kita tambahkan di sini kurung kurawal seperti ini.
Nah, kita tinggal ambil inventory sebagai fieldnya. Nah, inventory titik 2. Nah, saya akan buka dengan kurung kurawal seperti ini. Kita akan cek dengan EL IM match seperti ini. Nah, kemudian saya akan cek misalkan kuantitinya yang kuantitinya ini 1200. Kemudian warehouse-nya ini kita akan ambil yang warehouse-nya juga titik 2 misalkan Sanjo. Nah, ini ya. Nah, kalau string kita gunakan petik seperti ini ya. Oke, kita coba jalankan sekarang. Nah, sekarang berhasil ya. Kita berhasil mendapatkan datanya karena ini berupa larik. Jadi itu yang harus teman-teman garis bawahi. Nah, operasi ini hanya bisa kita gunakan untuk berupa larik. Oke, kalau misalkan teman-teman ingin lebih jelas, ini tinggal ditambahkan ke sini ya filternya. Tambahkan, kemudian kita ganti ini menjadi inventory. Storage-nya kita ganti dengan inventory seperti ini. Kemudian kita jalankan. Nah, jadi lebih simple, lebih sedikit ya, lebih kelihatan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk operasi IM match ya. Kita bisa menggunakan ini untuk mengevaluasi sebuah larik atau array. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.